singing bowl ini aman gitu kita di setiap hari badan lah, enggak setiap ya. hari, kita setiap hari. Setiap hari aman. Resikonya rendah sekali ya. Kecuali kalau ada orang-orang tertentu yang punya sensitivitas yang tinggi terhadap suara-suara frekuensi yang tinggi, yang tidak sanggup. Dia tidak bisa toleransi suara-suara tertentu. Mungkin kita harus lebih berhati-hati memainkan singing bowl-nya, jangan langsung dekat dengan telinganya dia. Atau pilihlah singing bowl dengan note atau nada yang lebih rendah. Maksudnya gimana? Ada yang nggak terima di dengungin pakai singing bowl nada-nada tertentu gitu, Kak? Ya, jadi satu singing bowl ini Nggak masuk suaranya? suka. Nggak, kayaknya pakai noise reduction deh. Oh, Oke, nggak masuk. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Ya, ada orang yang memang apa, resisten gitu ya? Karena suara singing bowl tuh ada yang resisten gitu ya, Kak, ya? ada beberapa meskipun nggak banyak ya, mungkin minoritas sekali orang-orang yang sensitif itu, hypersensitif dengan frekuensi yang terlalu tinggi atau high pitch. Sebetulnya secara umum terapi singing bowl hanya dengan memainkan itu juga nggak ada resikonya sama sekali. Bahkan ditempelkan ke badan boleh dibilang resikonya cukup rendah, kecuali beberapa kasus seperti orangnya pernah pasang pen atau besi-besi habis cedera, habis dioperasi, kan ada luka yang masih basah ya. Jadi itu kita hindari, sama anak-anak yang epilepsi, sama ibu hamil yang 3 bulan pertama, karena singing bowl getarannya akan menggerakkan energi cairan, takutnya akan terjadi kelahiran yang terlalu cepat untuk bayinya. Jadi kenapa di trimester pertama ibu hamil dianjurkan tidak mencoba singing bowl terapi ini. Setelah lewat 3 semester pertama akan lebih aman. Janinnya sudah lebih stabil. Oke, berarti aman setiap hari dan kalau misalnya ada 3 benefit utama nih, Kak, orang Ya, melakukan singing bowl terapi. Sebenarnya kan kalau kesimpulan aku ya, Kak, ya, kita tuh cuman dengerin suaranya aja itu udah cukup gitu, udah sangat cukup gitu kan, karena suaranya itu yang punya efek terapeutik lah kalau aku bilangnya, Kak Jenny ya. ya. Kalau misalnya 3 benefit utama nih, kenapa orang harus mencoba atau menjalani terapi singing bowl ini, apa tuh, Kak Jenny? Tadi kan deep sleep kita udah ini ya, deep sleep Ya, kita udah notice membantu lah, itu mah sudah kualitas. Ya, itu mah sudah tidak diragukan lah, saya pun merasakan apa, benefitnya kalau itu mah. ya. Tiga lagi aja, 3 lagi nih, Kak. Apa nih, Kak Jenny? Menyeimbangkan cakra atau energi center. Ya, karena kita bisa ada protokolnya yang akan diajarkan ketika kita belajar singing bowl lebih dalam, bagaimana menyeimbangkan titik-titik energi ini. Jadi tubuh fisik itu ada juga tubuh mental kita, ya, tubuh energi kayak spiral gitu ya, yang memutar dari bawah ke atas, atau horizontal dari kiri ke kanan. Jadi cakra itu seperti peta, sedangkan badan kita itu adalah kendaraan atau mobil. Jadi kita bisa menyeimbangkan cakra ini supaya badan kita lebih sehat secara fisik dan emosional. Jadi cakra ini
terkoneksi dengan hormon-hormon kita. Ada saja ketidakseimbangan di salah satu cakra, maka semuanya akan kena gitu. Ketidakseimbangan itu akan menyebar ketika ada salah satu cakra atau titik energi yang tidak seimbang. Jadi salah satunya adalah dengan terapi yang langsung ditempelkan di badan ini. Atau hanya didekatkan, misalnya ada eh, hal-hal yang perlu diperhatikan di pasien ini, dia pasang ring, dia habis operasi, maka kita dekatkan saja. Tuh. Biasanya Itu manifestasi masalahnya apa Kak Jenny? Kalau misalnya misal cakra seseorang tidak seimbang, biasanya masalahnya apa aja tuh? merasa secara fisik kakinya sakit, lututnya sakit, atau cakra kedua reproduksinya tidak berfungsi semestinya. Misalnya sudah ke dokter tapi dia tidak tidak bisa punya anak misalnya gitu. Itu salah satunya yang pertama untuk menyeimbangkan cakra ini. Yang kedua, selain untuk relaksasi, juga untuk membantu harmonisasi nafas nafas dengan suara kita. Jadi setiap emosi di badan kita itu punya kualitas atau frekuensi tertentu. Ketika kita memakai singing bowl ini, kita akan tiba-tiba terkoneksi dengan masa lalu atau emosi yang baik atau sedih, itu semuanya akan muncul ke permukaan. Hanya dengan memainkan singing bowl, kita jadi sadar kita punya masalah apa yang belum kita selesaikan, apakah kita siap untuk melepaskan. Jadi kita menjadi lebih sadar dengan emosi-emosi yang selama ini kita tidak berani hadapi karena kita takut kita sudah melarikan diri terlalu lama. Singing bowl ini membantu kita untuk menghadapinya dan bagaimana mengungkapkan emosi tersebut. Itu yang kedua. Ada lagi membersihkan ruangan. Di setiap rumah yang paling sensitif itu biasanya di sudut-sudut ruangan kan. Misalnya kita masuk ke satu ruangan, kita berasa enak atau tidak enak, tapi sudah tidak ada penghuninya misalnya. Tapi emosi dari penghuni sebelumnya tidak hilang. Energi dari emosi itu masih eksis. Misalnya ada ibu-ibu yang tinggal di ruangan ini, tapi pas dia lagi berada di sini, dia suka marah-marah, suka sedih, meskipun dia sudah tidak ada, sudah pindah atau meninggal, emosi dia masih ada di ruangan ini. Kita bisa memakai singing bowl ini untuk menetralkan emosi, membersihkan itu. Karena residu dari energi ini terperangkap di dalam matrix of energi kita. Dan itu akan mempengaruhi semua orang yang memasuki ruangan tersebut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar good vibes only, nih good vibes only, dengungin nih simbol. Jadi supaya ruangannya di cleansing, nah diputer itu. Gimana caranya Kak membersihkan ruangan pakai singing bowl? Kita bisa pakai gong, misalnya kita ini pintu pintu ruangan. Uh, kita naik turun beberapa kali. Biasanya sudut-sudut itu
yang paling sensitif biasanya. Karena Kenapa? orang kalau sedih biasanya mojok. I see. Kalau ruangannya besar, kita bagi 2, dindingnya dibagi 2 gitu. Sesuai intuisi saja. Intuisi ketika misalnya intuisi kita di sebelah situ tuh harus dibersihin, ikutin aja itu ya? Ikutin aja. Kebetulan ruangan kamar tidur saya kan tidak terlalu besar. Jadi dari dinding yang satu ke sudut satu ke sudut yang lain pendek. Jadi cukup sekali saja. Kalau misalnya 2 kali lipatnya, kita bagi 2. Itu Jadi harus ke kita atas bawah itu? mendingan atas bawah. Atas bawahnya dipindahin gitu atau bawah dulu, terus udah pelan suaranya baru ke yang agak tengah gitu nggak, Kak? Boleh, boleh. Itu tidak ada rule yang persis ya, karena enaknya gimana ya, kita ikutin intuisi kita. Kalau saya itu karena kebiasaan kan, naik turun jadi getarannya lebih menyebar gitu. Oke, jadi yang wajib itu yang di sudut ruangan ya, Kak, ya? Karena biasanya orang mojok kalau mereka tidak bisa mengungkapkan sesuatu ya. Emosi negatif itu cenderung ditemukan di pojok-pojok pada umumnya. Oke. Nah, Ya. biasanya teman-teman nih kalau nggak di pojokan itu ada energi yang kurang bagus vibes-nya, emosinya. Ada juga kalau di rumah saya biasanya kalau nggak ada gas, ada sapu tuh di sudut ruangan. Nah, kamar berarti wajib ya, Kak, ya? Ya, Kalau kamar di-cleansing juga ya? kalau kabar kan sendiri saja ya tidak usah terlalu sering kecuali kita berasa vibe-nya mulai gak enak ya. Mungkin kita tanpa sadar kita kesel tapi cuma sebentar terus kita lupa ya udah kita ingat lagi oh kita pernah kesal dengan sesuatu kita cleansing lagi kalau ada waktu. Oke. Nah, aku nih, Kak, baru bikin acara nih di live TikTok ya, relaksasi Ya, pakai singing bowl-ku ya itu. Berarti aman ya setiap hari ya? Ini disclaimer dulu nih. aman, aman. Kecuali ada orang yang sudah sakit, punya kondisi emosional atau mental tertentu yang kurang stabil, mungkin sensitivitasnya akan lebih tinggi terhadap suara-suara tertentu. Mungkin tidak hanya singing bowl, suara-suara keras yang lain dia juga tidak akan nyaman. Tapi untuk publik masyarakat umum yang normal-normal saja harusnya oke sih. Tapi itu kalau misalnya ada case kayak gitu, itu mending orangnya jangan dulu atau memang nggak apa-apa, tapi ini siap-siap aja gitu diantisipasi gitu? Nah, siap-siap diantisipasi kalau dia harus berada bersama kita. Oke. Jadi kalau misalnya dia mendengarkan suara singing bowl, misalnya ada gejolak-gejolak gitu kali ya? Ya, Gejolak-gejolak bisa perasaan, gejolak-gejolak ya, emosi, nah itu siap diantisipasi tuh, karena lagi nggak stabil tuh dianya kan? ya. Bisa saja dia ke-trigger dengan memori masa lalu dia yang muncul ke permukaan. Ya, itu siap-siap sebetulnya. Ada yang bisa bergetar sampai bergetar-getar juga badannya. Atau bisa kayak tiba-tiba detox, reaksi detox misalnya mau muntah atau diare gitu. Itu itu tidak hanya di terapi ya, tapi mendengarkan juga bisa. Oke, tadi reaksinya apa aja Kak? Ada bisa tubuh shaking ya? Shaking ya, bisa dibilang shaking ya?
Nah, kayak shaking, bergerak-gerak dengan sendirinya, ya kayak orang kesurupan ya, tapi sebetulnya bukan. Jadi si Terus bodinya itu ngerilis sendiri gitu ya? ya, ngelilis sendiri. Oke, selain itu apa lagi, Kak? Selain tadi ada badan bisa shaking, bisa gerak sendiri, yang kedua tadi bisa ada Detox, sensasi mual. mual, diare, ya, terus tingling, kayak ada aliran listrik yang ngalir-ngalir di badannya, kayak di kepalanya mungkin kayak penuh semut, atau salah satu telapak kakinya bergetar gitu ya, atau pas pas dia menyentuh apa kayak agak kesetrum. Itu sih berbeda-beda sensasinya, tidak akan sama terus di setiap situasi. Kalau yang mual sama diare itu berasa banget detoxnya. Selain detox, Atau mual dan diare apa, Kak? tiba-tiba dia batuk pilek yang cuma beberapa saat aja misalnya. Misalnya tiba-tiba tenggorokannya gatel gitu. Dia kepengen batuk-batuk, ya tidak apa-apa. Pusing bisa pusing. Pusing bisa. Itu menandakan proses purifikasinya itu masih lumayan sih, baru berasanya lebih berat. Detoxnya lebih berat, pusingnya nggak sama kayak yang ringan-ringan aja gitu ya. Jadi di energetic body kita sebetulnya kan banyak hal yang perlu dipurifikasi karena setiap orang itu punya dorongan karma tersendiri secara tidak langsung ketika emosi mereka sudah bisa diregulasi, proses cleansing atau purifikasi ini juga terjadi ketika mereka punya intensi saya mau memperbaiki kualitas ini di kehidupan saya secara energetik, ada proses cleansing dan purifikasi yang terjadi dalam bentuk detox yang banyaklah wujudnya. Cuman yang sering itu tadi ya, paling nggak pusing, diare, sensasi mual gitu ya. Sensasi mual, ya Ada yang sampai terus mual muntah gitu nggak? ada. Tapi kalau itu terjadi, jangan ditahan. Semakin kita bisa rilis, semakin bagus. Itu kan kayak blockage ya. Sumbatan itu kalau dikeluarkan lebih bersih jadinya. Lebih ringan dan bersih. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir, Kak Jennifer Lee, terkait dengan penyembuhan melalui suara simbol ini Ya, mungkin? mungkin saya hanya menekankan lagi bahwa singing bowl terapi ini resikonya sangat rendah, tapi dia bukan pengganti obat dan lebih tepat di kita namakan sebagai terapi tambahan yang jika dijalankan bareng-bareng dengan konsultasi dokter, terapis yang lain, hasilnya akan lebih maksimal. Sorry Kak, satu lagi. Ya, Dulu Kak Jenny ada sensasi apa ketika awal-awal nyoba singing bowl tuh tadi? Reaksinya apa eh, tuh? selain mimpi-mimpi membaik, terus bisa mengingat mimpiku juga, mimpinya jadi lebih jelas, em, lebih sensitif aja secara sensor kayak panca inderanya lebih tajam ya sebenarnya berasa kayak pendengaran dulu gak begitu bagus tapi belakangan beberapa tahun ini pendengarannya sangat sensitif. Ya, mungkin di tiap orang beda-beda, ada yang bakatnya di penciuman, ada yang di intuisi, ada yang di pendengaran, ada yang bisa melihat warna. Ya, tiap orang kan dikaruniai gift yang berbeda-beda.
ya, berkah yang berbeda-beda. Jadi bakat tersembunyinya itu mungkin kita tidak berharap, tapi kalau dia keluar dengan sendirinya, ya itu kita bisa pakai dengan intensi yang baik karena singing bowl ini dan juga sound healing instrumen yang lain itu hanya akan bekerja maksimal kalau kita niatnya baik. Apapun itu, kita tidak perlu skill, kemampuan, atau bayar mahal-mahal. Yang penting intensi kita baik. Apa yang kita lakukan akan berkontribusi ke lebih banyak orang. Oke, Ya. dulu efek detoksnya Kak Jenny ngerasain juga nggak? Rasa mual, apa, pusing Dulu gitu dulu? dulu lebih ke nggak mual dan pusing sih. Dulu lebih ke banyak getaran kayak detak jantung yang berdebal-debal itu lebih berasa. Terus diarenya, ya maaf, itu lebih lebih banyak ya. Dulu itu waktu awal-awal tuh Kak. Ya, bisa juga berupa alergi. Ya, alergi Oke. itu sebetulnya kumpulan gejala-gejala sih sebenarnya yang kebanyakan akumulasi hal-hal yang tidak cocok untuk badan kita, baik dari makanan yang tidak bisa kita cerna sebetulnya. Jadi kalau di Ayurveda itu kan untuk kesehatan api pencernaan itu harus kuat kan. Jadi dia bisa mencerna apapun, bukan hanya makanan, tapi mencerna segala masalah yang dilemparkan ke dia di dalam kehidupan ini. Jadi kalau pencernaan tidak baik, jangankan makanan, masalah kecil aja tidak bisa kita cerna gitu. Ya, itu mempengaruhi komunikasi kita, sampai ke manifestasinya jadi penyakit, penyakit fisik dan mental juga. Karena Sebentar Kak semua Jenny. penyakit berawal dari perut. Ya. Oke, semua penyakit berawal dari perut. Dengan kata ini makanan ya Kak Jenny ya? Bukan hanya makanan, perut itu ada apinya sebetulnya. Ya. Hmm, Ya, memang sih dari segi kedokteran barat, ketidakseimbang mikrobiom atau bakteri baik dan nggak baik di perut itu pengaruh. Cuma dari segi kedokteran India, Ayurveda, kedokteran China itu juga ada hubungan ke api kita gitu. Ada limpa dan usus kita yang juga elemen tanah. Di jantung kita juga elemen api. Bagaimana mereka bekerja saling support satu sama lain supaya terjadi keseimbangan yin dan yang gitu untuk oke. membantu pencernaan kita. Oke, tadi menarik Kak Jenny mengenai alergi ya. Ya. Tadi kita recap dulu nih, karena random talk di episode terakhir ini kan sampai detik ini diskusinya berat-berat nih temanya. Khawatirnya yang awam nih udah, "Ini ngomong apa sih, kejauhan," gitu kan Kak Jadi. Menarik tadi Baik-baik. mengenai alergi. Jadi gini kalau aku simpulkan ya tadi ya, ketika tubuh kita nolak, misalnya pada satu makanan tertentu lah, Ya. atau gampangnya gini deh, gula deh udah yang manis-manis gitu kan. Terlalu banyak gula, misalnya terlalu banyak gula, dengan manifestasi makanan apapun ya, mau minuman atau makanan ya, makanan berat misalnya, ataupun makanan ringan, ketika si gula itu dengan segala macam rupanya masuk ke tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita itu menolak si asupan gula itu dengan berbagai macam rupanya, itu tuh ketika tubuh kita nolak itu manifestasi masalahnya itu menjadi alergi. Kurang lebih gitu nggak Kak Jenny?
Bisa, bisa. Ya, karena tubuh kita pada dasarnya cerdas. Our body has innate intelligence ya. Jadi kalau kita kesadarannya sudah meningkat, otak tengah itu di mana bagian limbic system untuk memproses emosi kita, regulasi emosi itu dia akan kasih signal ke kelenjar-kelenjar badan kita yang lain yang berhubungan dengan pencernaan ini. Jadi dia tidak bisa menerima makanan ini lagi gitu. Salah satu Karena manifestasinya dengan alergi itu ya? ya Oke, karena apa eh, tadi Kak Jenny? Silakan lanjutkan. karena badan kita kan cukup cerdas. Misalnya lewat olah nafas, lewat pelatihan singing bowl dan olah nafas ini kita harmonisasi nafas dan suara lama-lama otak tengah kita namanya limbic system yang meregulasi emosi ini dia akan semakin kuat daripada prefrontal cortex otak yang pakai logika itu ya. Jadi dia bisa kasih signal ke tubuh bahwa makanan tertentu ini sebetulnya nggak baik. Jadi dia tidak hanya mendengarkan keinginan saya suka, tapi dia tahu jadi intuisinya jadi lebih tajam gitu. Punya rasa tahu bahwa ini tidak baik gitu loh. Ya. Jadi dorongan dia itu tidak tidak semata-mata saya suka karena ini enak, makanan ini enak. Tidak lagi berdasarkan rasa, tapi lebih ke inner knowing-nya dia, lebih ke ternyata makanan ini gak cocok gitu dengan badanku, karena setiap kali saya makan ini, saya perutku jadi lebih kembung, kayak pikiranku lebih berat, gak bisa berpikir dengan jernih, namanya brain fog, ya. Jadi fungsi-fungsi badanku yang lain tidak bisa optimal setiap kali saya mencerna makanan ini. Kembung, pikiran yang tidak jernih itu adalah dua indikasi utama salah satu makanan itu tidak cocok dengan badan kita. Oh, jadi kalau misalnya orang udah sampai alergi itu sebenarnya udah fix itu badannya nolak ya Kak Jenny? Itu kumpulan gejala. Dia sudah mencapai puncaknya dan dia minta diperhatikan gitu, minta gaya hidupnya dirubah biar saya tidak susah lagi gitu ya, biar saya lebih lega gitu. Jadi si tubuh tuh bisa say no, mengatakan tidak. Jadi kalau misalnya dia Nah, ngamuk, pasti tuh ada masalah di tubuhnya tuh. ya, Gitu ya Kak Jenny? ini sebetulnya pertanyaan Hanif di sini bagus sekali sih. Ini kaitannya dengan singing bowl yang saya belum pernah benar-benar terpikirkan juga sih. Tapi saya jadi sadar selama memakai singing bowl beberapa tahun terakhir ini, saya sering alergi, tapi frekuensi alerginya semakin lama semakin berkurang, bahkan menghilang gitu. Itu terima kasih sudah mengaitkan ini sih dengan praktek singing bowl saya sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Kak Jennifer Lee, teman-teman yang membutuhkan apa singing bowl therapy di daerah Jakarta bisa kontak ke Kak Jennifer nanti di add IG-nya ya. Biasanya saya cantumin Atau, IG di atau situ. yang membutuhkan singing bowl-nya atau pelatihannya boleh